Kita sangat bersyukur, saudara sekalian, pagi ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita sangat bersyukur di awal dari ibadah kita akan melaksanakan peneguhan pengurus seluruh GKY Greenfield dari Gereja Induk sampai ke Sydney, Kalimantan, Surabaya, Cibubur, semua yang ada di bawah supervisi dan pelayanan Gereja Induk GKY Greenfield. Setelah itu pemberitaan firman dan kita akan bersama-sama diundang Tuhan duduk semeja menerima roti dan cawan. Musa lakukan peneguhan dulu karena disesuaikan dengan kebutuhan dari jemaat yang ada. Firman Tuhan yang akan Musa sampaikan hari ini bertema Jesus Driven Ministry atau meneladani pelayanan Yesus Kristus. Musa akan mengajak kita semua dari rekan-rekan pengurus sampai seluruh jemaat, karena kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, maka seluruh kehidupan dan pelayanan kita melakukan dan meneladani Yesus Kristus. Musa akan fokus di dalam kehidupan doa Tuhan Yesus dari hari pertama waktu Yesus dibaptis. Kemudian 40 hari waktu Tuhan Yesus dicobai. Kemudian waktu Tuhan Yesus memilih murid-murid. Kemudian waktu Tuhan Yesus pertama kali memberitakan kematiannya yang penting. Kemudian waktu Tuhan Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas gunung, memperlihatkan kemuliaannya, mempersiapkan untuk kematian Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana berdoa yang benar kepada Bapa. Tuhan Yesus membawa murid-muridnya untuk melakukan perjamuan kudus, mengajarkan apa arti perjamuan kudus. Dan Tuhan Yesus membawa murid-murid ke Taman Getsemani, mempersiapkan salib yang ada di depan. Sampai di atas kayu salib, 7 kata-kata Tuhan Yesus dipenuhi dengan doa. Dan akhirnya Musa akan tutup firman Tuhan dengan Tuhan Yesus berdoa untuk saya. Yohanes pasal 17. Kita akan lakukan peneguhan terlebih dahulu. Sebentar kita akan membacakan tekad bersama-sama. Musa akan bacakan tekad ini dulu supaya nanti waktu saudara mengikuti Musa membacanya satu kalimat lepas kalimat, saudara rekan-rekan pengurus tahu apa yang diucapkan dengan tekad dan persembahan yang sungguh-sungguh. Tekad pelayanan. Hari ini Tuhan memanggil kami ke dalam pelayanan di Gereja Kristus Yesus tahun 2021-2022. Maka dengan sukacita kami menyerahkan diri, melayani di dalam gerejanya. Kami berjanji, 1, bersaat teduh setiap hari, hidup dekat Tuhan melalui firman dan berdoa kepadanya. 2, aktif dalam ibadah minggu dan persekutuan komisi. 3, aktif dalam ibadah doa dan pembinaan pelayanan. 4, memelihara kesucian, siap sedia menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. 5, setia dan bertanggung jawab atas pelayanan yang sudah ditetapkan. 6, tekun menantikan Roh Kudus, mohon urapan kuasa-Nya, melayani dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan, kami dapat memenuhi tekad ini. Musa ada di dalamnya, Musa tidak di luar. Jadi Musa bersama dengan rekan-rekan seluruhnya
majelis dan pengurus dimanapun seluruh Indonesia sampai ke Sydney bersama-sama. Kita dipanggil untuk melayani di gereja Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani seperti yang Yesus lakukan. Dengan hormat Musa undang rekan-rekan pengurus dimanapun kau berada, berdiri di tempat masing-masing dan dengan tekad dan persembahan ikut Musa baca satu kalimat lepas satu kalimat. Kita mulai. Hari ini Tuhan memanggil kami. Hari ini Tuhan memanggil kami Ke dalam pelayanan di Gereja Kristus Yesus. ke dalam pelayanan di Gereja Kristus Yesus. Tahun 2021-2022. Tahun 2021-2022. Maka dengan sukacita kami menyerahkan diri. Maka dengan sukacita kami menyerahkan diri. Melayani di dalam gerejanya. Melayani di dalam gerejanya. Kami berjanji. Kami berjanji. Satu. Bersaat teduh setiap hari. Bersaat teduh setiap hari. Hidup dekat Tuhan. Hidup dekat Tuhan. Melalui firman. Melalui firman. Dan berdoa kepadanya. Dan berdoa kepadanya. Dua. Aktif dalam ibadah minggu. Aktif dalam ibadah minggu. Dan persekutuan komisi. Dan persekutuan komisi. Tiga. Aktif dalam ibadah doa. Aktif dalam ibadah doa. Dan pembinaan pelayanan. Dan pembinaan pelayanan. Empat. Memelihara kesucian. Siap sedia menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Siap sedia menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Lima. Setia dan bertanggung jawab. Atas pelayanan yang sudah ditetapkan. Enam. Tekun menantikan Roh Kudus. Mohon urapan kuasanya. Melayani dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya. Dengan bersandar kepada pertolongan Tuhan. Kami dapat memenuhi tekad ini. Katakan bersama-sama. Amin. Dengan hormat, Musa minta perlahan-lahan rekan-rekan pengurus di tempat manapun, kalau engkau leluasa berlutut di tempat, Musa berdoa untuk kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang tidak leluasa, tidak dipaksa harus berlutut. 能够跪下的，你的脚方便，请你恭恭敬敬的跪下。牧师跟你同心祷告。不方便的，你不要勉强。Musa selaku hamba Yesus Kristus, demi nama Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, menebuhkan engkau ke dalam jabatan tugas pelayanan yang sudah ditetapkan. Musa memohon Tuhan Roh Kudus memberikan engkau kerohanian dan karunia-karunia Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dan menggembalakan domba-domba Tuhan. Musa memohon Tuhan Roh Kudus mengurapi engkau, memberikan kesucian dan teladan Tuhan Yesus Kristus. Musa memohon Tuhan Roh Kudus memberikan engkau iman, firman, dan kasih
Tuhan Yesus Kristus. Musa memohon Tuhan Roh Kudus melingkupi engkau dengan kuasa-Nya, menyelamatkan engkau dari si jahat, dari pencobaan, dari dosa-dosa, dari pikiran-pikiran dan karakter yang mendukakan Roh Kudus, dari segala sakit penyakit, dari COVID dan segala virus-virus yang jahat. Dengan tekun dan setia mengerjakan keselamatan dan menyelesaikannya sampai pada hari kedatangan Gembala yang agung, Hakim yang adil, Tuhan Yesus Kristus, dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Perlahan-lahan silakan bangkit berdiri. Saudara sekalian, inilah pengurus, rekan-rekan yang baru untuk pelayanan 1 tahun ke depan, 2021-2022. Sebenarnya tidak dibatasi, tetapi melayani sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan urapi, Tuhan penuhi, dan Tuhan pakai kita dengan setia, melayani dengan efektif. Silakan duduk saudara sekalian. Tuhan berkatin. Bersyukur Tuhan sudah pimpin. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami terharu dan penuh dengan Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mari kita bersorak-sorai memuji Dia. Puji Tuhan. Pujilah
yang bertata dalam kerajaan surga. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas pimpinan penyertaan-Mu hari lepas hari buat kami semua Tuhan. Kami pada hari ini kami bersyukur Tuhan masih diberi kesempatan untuk boleh datang beribadah walaupun lewat streaming YouTube Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur boleh menjadi rema buat setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, di sela-sela aktivitas kita, ada dosa yang kita perbuat. Pada hari ini, mari kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau tempatmu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh dengan kejahatan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Tuhanku, kuserahkan diriku. Menenangkan hati kita di hadapan Tuhan, menundukkan seluruh keberadaan kita di hadapan Dia yang empunya alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang sangat mengenal siapa kita. Orang lain mungkin tidak mengenal kita karena banyak yang orang lain tidak kenal dan tidak tahu siapa dan apa yang kita lakukan. Tetapi Allah
Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala yang kita lakukan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Semua telanjang dan terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu mari dengan penuh kesadaran kita berdiri di hadapan Allah yang Maha Tahu. Mari dengan penuh kerendahan hati kita sungguh-sungguh merendahkan serendah-rendahnya untuk mengaku seluruh keberadaan kita, mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Tenangkan hatimu, berbicaralah kepada penciptamu dan katakan apa yang engkau pergumulkan. Ya Tuhan, inilah setiap kami di hadapan-Mu. Kami datang dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Mata-Mu begitu jelas dan terang melihat kami. Ketika kami melakukan dosa di tempat di mana orang lain tidak melihat kami. Bahkan ketika kami merancangkan sesuatu hal yang orang lain tidak tahu. Bahkan ketika kami merasa bahwa kami sendiri kami melakukan seenaknya apa yang bisa kami lakukan untuk memuaskan keinginan mata dan keinginan daging kami Tuhan. Oh Tuhan, justru di sana mata-Mu begitu jelas memandang kami, melihat kami dengan hati yang terluka. Karena melihat anak-anak-Mu yang terus melakukan dosa, bermain-main dengan kehidupan yang singkat ini. Ya Tuhan, ampuni kami. Karena seringkali di dalam kedagingan kami Tuhan, kami pikir kami bisa seenaknya melakukan apapun. Menyakiti orang lain, melukai orang lain. Apakah itu lewat perkataan kami, lewat tindakan kami, lewat rancangan-rancangan kami, lewat niat hati kami, pikiran kami. Tuhan, bukakan pengertian dan berikan kami hati yang takut akan Engkau. Sehingga kami takut melakukan semuanya itu Tuhan. Karena hidup kami ini harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami sungguh memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu, memohon kesabaran-Mu Tuhan. Kasihani kami orang-orang yang berdosa, yang berdiri di hadapan-Mu, yang mengeraskan hati, yang merasa diri baik-baik saja, yang merasa diri tidak ada yang perlu diperbaiki. Ampuni kami Tuhan, siapapun kami di hadapan-Mu saat ini, sungguh Tuhan kami memohon pengampunan-Mu Tuhan. Kasihani kami. Terima kasih Tuhan, kami berdiri bukan di hadapan manusia, tapi kami berdiri di hadapan Engkau. Dan kasih dan pengampunan-Mu, anugerah-Mu itu sungguh besar Tuhan. Itu yang membuat kami punya pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih. Kami percaya anugerah-Mu cukup buat kami untuk mengasihani dan mengampuni kami. Dan biarlah kami menghargai, menghormati segala pengampunan yang Tuhan berikan untuk hidup lebih sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa kita. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, dosa-dosa kita sudah diampuni Tuhan. Mari kita responi anugerah Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa di sorga, hatiku bersyukur. Ku
petunjuk hidup baru diambil dari 1 Petrus 1:14-15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Mari Bapak Ibu bersama umat Tuhan di segala abad dan segala bangsa, kita mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Jonathan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita. Kita menyanyi pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bapa dalam surga, betul seperti pujian yang kami barusan naikkan, bahwa firman Tuhan adalah terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami. Kemana kami harus melangkah, kami butuh firman Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan, yang boleh lembutkan hati kami. Tuhan, berikan kami hati yang mau taat dan setia untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan pakai dalam segala kelemahan untuk menyampaikan firman Tuhan yang tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh beribadah. Dan
Rekan-rekan pengurus boleh diteguhkan pada hari ini. Saya mengucapkan selamat untuk pelantikan yang dilakukan pada hari ini, dan kiranya rekan-rekan pengurus boleh semakin giat untuk melayani Tuhan, dan bukan hanya sekedar melayani tetapi terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, kita akan melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai 17. Tema yang diberikan kepada saya yaitu pendatang dan perantau. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 saya akan bacakan buat setiap kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, semua pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, namun merenungkan dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, adakah dari antara saudara yang menjadi penggemar sepak bola seperti saya? Ya, saya sangat senang mengikuti berita sepak bola. Dan kalau saudara mengikuti di tahun 2018 yang kemarin, saudara masih ingat mungkin ada tim Piala Dunia yaitu Jepang melawan Belgia. Dan hasilnya 3-2, Jepang kalah. Saudara waktu itu bela mana? Ya, saya bela Jepang, begitu ya. Saya bela Jepang dan kecewa sekali pada saat itu. Skor 3-2 dari Belgia. Nah, kemudian tim Jepang atau samurai itu terpaksa balik dan mundur, melupakan mimpi menggenggam trofi Piala Dunia 2018. Mereka menangisi kekalahan timnya, dan kemudian beberapa fans itu sangat terlihat kekecewaannya. Dia menangis di bangkunya dan mereka sangat kecewa sekali. Saudara perhatikan wajah-wajah mereka. Wajah-wajah yang penuh dengan kekecewaan, dengan tangisan. Nah, saudara, yang menarik adalah setelah ini, saudara, setelah mereka kalah, mereka tak lantas hengkang ketika wasit membunyikan peluit tanda pertandingan berakhir. Apa yang mereka lakukan ketika peluit dibunyikan? Dan ini sangat menarik perhatian dunia. Saudara mungkin pernah mendengar berita ini, di mana mereka kemudian membersihkan bangku-bangku yang penuh dengan sampah. Mereka memungut sampah, mereka pakai plastik-plastik yang mereka sudah sediakan. Tidak.
langsung mereka berpikir pada saat itu, tentu mereka sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelumnya. Dan mereka sudah bertekad bulat, jikalau ini memang yang terjadi, apapun yang terjadi, mereka akan melakukan hal seperti ini. Ya, mereka akan menerima kekalahan mereka dengan lapang dada, dan kemudian mereka melakukan aksi seperti ini, dan akhirnya semua menyorot kepada fans-fans Jepang dan pemain-pemain Jepang itu. Luar biasa kalian bisa melakukan hal seperti ini. Dan ini ternyata sudah dilakukan juga ketika Piala Dunia 2014. Jepang kalah, tapi juga mereka membawa kantong plastik besar dan mereka menyisir lokasi stadion itu dan mengumpulkan sampah yang ada di sana. Dan ini mereka menggunakan cara seperti ini untuk menunjukkan bahwa ini identitas mereka yang tampil beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada tampil beda yang mereka tunjukkan kepada dunia. Sehingga dunia bisa melihat ini orang-orang Jepang dengan punya mental yang gigih seperti ini. Luar biasa sekali. Mereka diwawancara, mereka melakukan ini dengan sepenuh hati. Mereka melakukan ini bukan dengan menggerutu. Dan akhirnya mereka tahu ada etika yang baik yang ditampilkan oleh orang-orang Jepang pada saat itu dan saat ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengkaitkan dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, saudara, maka Rasul Petrus di dalam perikop yang barusan kita baca ini juga ingin supaya anak-anak Tuhan itu bisa tampil beda. Tampil beda yang sungguh membedakan dengan orang-orang dunia. Orang-orang Kristen harusnya menjadi iklan kekristenan. Harusnya menawarkan iklan yang baik. Sehingga orang-orang ketika melihat ada orang Kristen ketika bertutur kata, berbuat sesuatu, ini siapa? Ini lain daripada bangsa yang lain itu. Ini lain daripada orang-orang yang lain. Ini lain daripada pemeluk agama yang lain, yang berbeda. Ini siapa orang-orang ini? Ini adalah orang-orang Kristen. Mereka memiliki cara hidup yang baik. Mereka punya tutur kata yang baik. Mereka berbuat sesuatu yang sangat mengherankan dan memikat orang penasaran. Sehingga bertanya kepada orang-orang Kristen itu. Nah, saudara, kenapa Rasul Petrus menekankan supaya orang-orang Kristen ini harus tampil beda? Kenapa? Dan Rasul Petrus juga menekankan kepada setiap kita supaya kita pada hari ini juga harus tampil beda dengan dunia. Ada 3 alasan, saudara. Yang pertama, karena orang-orang Kristen adalah pendatang dan perantau. Sesuai dengan tema kita pada hari ini. Orang Kristen adalah pendatang dan perantau. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, memang betul ini perantau secara fisik. Saya bacakan. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Nah, saudara, Rasul Petrus menuliskan surat ini untuk mereka yang menjadi pendatang dan perantau. Betul, tujukan kepada mereka. Tapi bukan hanya mereka secara fisik, tetapi di sini adalah yang dimaksud orang-orang Kristen secara umum adalah juga pendatang dan perantau. Saudara dan saya adalah pendatang dan perantau. Kita bukan dari dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia ini. Kita warga kerajaan surga yang datang sementara di dunia ini. Lalu kita akan kembali ke sana. Kita, saudara, adalah pendatang dan perantau. Nah, saudara mungkin punya pengalaman ketika merantau ke kota tertentu. Ada yang menjadi perantau di Cibubur ini. Dulu tempatnya bukan di sini, tetapi merantau dari kota lain, dari luar pulau, ya, datang ke Jakarta. Jakarta kok rasanya masih belum serak ke Cibubur, begitu ya. Nah, perantau beda sama turis atau wisatawan. Wisatawan itu datang ke sebuah kota untuk berlibur, untuk berkunjung sebentar, menikmati
lalu kemudian pulang. Tempatnya memang bukan di situ, tapi hanya berkunjung untuk berlibur, menikmati. Tetapi beda dengan perantau. Perantau artinya datang sementara juga, tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Tetapi punya satu tujuan, yaitu apa? Tujuannya yaitu mengadu nasib. Betul? Mengadu nasib. Cari kerja. Berjuang. Menghidupi keluarga. Artinya apa? Artinya siap dengan segala konsekuensi, siap dengan penderitaan-penderitaan yang mungkin akan dialami, siap dengan cuaca-cuaca yang ada di kota itu yang tidak tahu, siap dengan pemerintahan di kota itu seperti apa. Dan mereka menyediakan semua hidupnya itu untuk merantau ke tempat itu. Nah, artinya apa? Artinya kita mengadu nasib, siap menderita. Saudara dan saya ketika datang, ketika hadir di dunia ini, ketika betul-betul ada di kota ini, siap untuk bisa mengadu nasib dan menderita. Yang kedua, mengapa Rasul Petrus menekankan supaya kita tampil beda? Yaitu karena ketika kita memiliki cara hidup yang baik, orang dunia itu akan memuliakan Allah. Ngelihat kita punya cara hidup yang baik, orang dunia itu akan melihat Allah. Di ayat 12 dikatakan seperti itu, bukan? Terus saya punya pengalaman ketika anak pertama saya lahir, saya bertanya-tanya, kok tidak mirip ya dengan kami berdua? Lihat wajah saya, gak mirip. Lihat wajah istri, kok gak mirip? Kok bisa begini ya? Ya tapi dimirip-miripkan bukan? Matanya mirip saya, hidungnya mirip mamanya. Tapi kok rasanya masih ada yang mengganjal, ini tidak mirip. Baru setelah setahun kemudian mirip mamanya. Wah ini mirip mamanya, puji Tuhan. Gitu ya. Berarti ada mirip pada orang tuanya. Lalu kemudian setelah beberapa tahun, dan khususnya pas 6 tahun ini, orang-orang mulai berkata, Pak mirip Bapak. Mirip Pak Jonathan, mirip banget itu, mukanya makin mirip begitu ya. Wah makin bahagia, makin senang. Nah inilah hati Bapak. Ketika orang-orang ngelihat, oh mirip Bapaknya. Nah Bapak di surga itu akan bahagia, akan senang. Apalagi nanti ketika anak saya sudah semakin dewasa, saya mendidik anak saya dengan firman Tuhan. Saya mendidik dengan kesalehan. Lalu ketika dewasa, mungkin dia akan semakin bertumbuh, makin mengikuti jejak papanya. Terus kemudian orang-orang yang dulu pernah mengenal anak saya waktu kecil, dia berkata, luar biasa, orang tuamu sangat tekun mendidik anak-anak sehingga menjadi seperti ini. Orang tua kamu itu betul-betul mendoakan kamu sehingga kamu bisa menjadi sukses seperti ini. Wah, ini orang tua akan sangat bangga bukan? Ketika orang-orang melihat anak, dan anak itu baik, dan kemudian dia memuji orang tuanya. Tetapi juga ada ketika anak itu berbuat jahat, yang kena celah siapa? Orang tuanya juga. Loh kok bisa seperti ini? Siapa yang didik? Orang tuanya di mana? Waktu masa kecil orang tuanya hadir tidak? Apa yang dilakukan? Berselisih terus di rumah. Nah orang tuanya kena celah. Ketika anak-anak kita baik, orang tua mendapat sanjungan, dimuliakan di situ. Tetapi ketika anak-anak berbuat jahat, orang tua dipermalukan. Bapa di surga juga demikian. Ketika kita berbuat baik, orang-orang akan melihat dan kemudian memuliakan Tuhan. Yang ketiga, ayat 15. Dengan berbuat baik, mereka dapat membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Dengan berbuat baik, mereka dapat membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Nah, banyak orang-orang bodoh, tanda kutip di sini, orang yang tidak mau dengar firman Tuhan. Orang yang mencela kekristenan. Orang yang terus menghasut, mau dikasih tahu seperti apa, mereka juga tidak akan percaya. Kerjaannya hanya menghina terus kekristenan. Nah, ini dikatakan orang-orang bodoh. Ini berarti bukan kita tidak boleh membungkam mereka dengan argumentasi, Bapak Ibu.
Oh tentu ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk menjelaskan apa yang benar di dalam kekristenan. Allah Tritunggal seperti apa? Mengapa Yesus itu Allah? Apa yang bisa menjelaskan supaya orang-orang bisa tahu bahwa Yesus benar-benar Allah? Nah tentu semua itu kita perlu menjelaskan dengan mereka. Menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang baik. Yesus juga menjelaskan bukan? Dengan argumentasi-argumentasi kepada orang-orang yang mencoba menjebaknya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Paulus, Stefanus juga melakukan pembelaan iman yang bersifat verbal. Tetapi maksud Rasul Petrus di sini membungkam kepicikan orang bodoh, yaitu bukan hanya sekedar argumentasi, tetapi tunjukkan dengan perbuatan. Tunjukkan dengan sikap hidup yang baik. Percuma kita tahu banyak tentang Allah, doktrin-doktrin yang luar biasa itu. Tetapi ketika hidup kita bobrok, perbuatan kita tidak nampak di depan mereka. Itu menjadi seperti bumerang yang menyerang kembali ke dalam diri kita. Ini yang Rasul Paulus ingin tekankan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi tunjukkan di dalam perbuatan itu. Bungkam mereka dengan sikap hidup yang baik. Seorang dosen berkata kepada mahasiswanya di saat waktu saya menjadi mahasiswa teologi. Dikatakan hidupmu adalah khotbah. Jangan sekedar hanya pinter khotbah di depan jemaat. Tetapi bagaimana hidupmu? Di situ jemaat akan melihat kualitas hidup. Bukan sekedar fasih lidahmu. Dan kemudian dikatakan juga bahwa ada orang berkata tingkah laku itu lebih bermakna daripada kata-kata. Konfusius berkata begini, orang bijak akan merasa malu jika kata-katanya lebih baik daripada tindakannya. Kalau kita punya kata-kata baik tapi tindakan kita bobrok, saudara kita mesti mawas diri di hadapan Tuhan. Dan jangan-jangan kita tidak bisa membungkam kebodohan mereka. Tetapi malah mereka yang membodoh-bodohi kita. Akhirnya mereka tidak memuliakan Bapa, tidak memuliakan Allah. Allah dipermalukan. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah ini dua hal yang penting. Bukan hanya ajaran yang kita awasi, tetapi diri kita, karakter kita, kepribadian kita, awasi. Apakah kita adalah betul-betul orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan, maupun bisa dilihat bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbuatan baik itu pengaruhnya sangat besar. Setuju ya? Apa yang nampak di dalam hidup kita itu sangat besar sekali pengaruhnya. Bukan sekedar kita tahu banyak tentang doktrin Kristus, Alkitab, tetapi hidup kita seperti apa. Suatu kali ada seorang wanita muda yang merasa terganggu dengan suara batuk daripada burung beo, peliharaannya, kesayangannya. Dia bawa ke dokter hewan. Dok, ini kenapa? Burung beo saya baru beli berapa bulan lalu, tiba-tiba begini, batuk terus. Ya, saya coba ramu-ramu, obat-obatan, tetap tidak sembuh. Nah, kemudian dicek begitu. Kata dokter hewan itu nggak apa-apa. Burung beonya nggak apa-apa, bawa pulang lagi. Wow, wanita muda itu dia merasa terganggu. Udah saya cek kok batuk-batuk. Kemudian coba lagi dok, lihat lagi, cek lagi, kemudian dicek lagi. Nah, akhirnya dokter itu mendapatkan insight. Karena apa? Karena dia mengamati perilaku dari wanita muda itu, dia menyimpulkan bahwa burung beo itu batuk-batuk karena mengikuti pemiliknya. Pemilik burung itu seorang perokok berat.
Waktu datang batuk-batuk wanita itu. Dan kemudian ketika wanita itu diberitahu, ia terkejut, merasa malu, dan kemudian menghentikan kebiasaan merokoknya. Burung beonya juga kemudian berhenti batuknya. Seringkali saudara kita seperti wanita muda ini, ngelihat orang lain harus beresin. Karakter kamu nggak beres. Orang Kristen kok seperti itu. Tetapi dari kisah wanita muda dan burung beo ini, kita harus belajar melihat diri. Jangan-jangan saya, dan bahkan saya menularkan pengaruh yang buruk bagi orang lain. Sehingga orang lain itu mengikuti kebiasaan buruk yang kita lakukan. Adakah hal yang harus saya ubah? Ini sikap hidup yang baik. Apakah sesuatu yang salah dalam diri saya itu, saya mau dikoreksi, mau ditegur, dan saya bisa menjadi lebih baik? Saya menjadi orang Kristen yang lebih baik. Nah pertanyaannya, kalau perbuatan baik kita harus ditingkatkan, atau hal yang kita dikoreksi kita harus berubah, kira-kira apa? Tentu ada banyak, bukan? Baca firman lebih rajin, berdoa lebih giat, pelayanan lebih tekun. Tetapi di dalam ayat 13-17, saudara, Rasul Petrus menekankan satu poin di situ. Ada banyak kalimat-kalimat, tetapi kita bisa dapat dengan ringkas menyimpulkan di dalam satu kalimat. Kira-kira perbuatan baik apa yang harus ditampilkan? Jawabannya adalah ketaatan kepada otoritas. Ayat 13 misalnya, tunduklah kepada Allah semua lembaga manusia, raja-raja, wali-wali. Tunduklah kepada mereka itu semua. Kepada Allah, lembaga manusia, raja-raja, dan wali-wali. Dan bahkan yang menarik di bagian ini ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Habis taat, suruh hiduplah sebagai orang merdeka. Maksudnya apa? Bukankah taat itu membelenggu, nggak enak? Kok ini dikatakan ini merdeka? Sebenarnya maksudnya adalah di sini bahwa ketika kita taat ada sebuah proses sampai taat itu betul-betul kita dedikasi sungguh-sungguh seperti tidak ada beban lagi. Saya berikan contoh, saya pernah kena tilang di lampu merah Grogol di Citraland itu, Jakarta Barat. Kemudian harusnya saya di posisi yang seharusnya belok kanan, lalu saya lurus. Nah itu marka jalannya udah nggak terlalu jelas, saya mana tahu. Dikira di tengah-tengah itu memang harus lurus. Ternyata yang di sebelah kiri yang lurus, sebelah tengah dan kanan harusnya belok kanan. Lewat, prit, aduh bete dah. Terus kemudian, Pak gimana? Damai apa tilang? Tilang, anak Tuhan. Nah kemudian itu ditilang, terus habis itu disita STNK SIM-nya diambil, saya ke pengadilan. Saya pengadilan, terus kemudian saya bereskan itu semua. Ya, bayar dendanya, bayar tilangnya, lalu saya dapat lagi. Tapi saya pulang dari situ, saya menggerutu. Keki banget rasanya. Jengkel banget. Nah ini bukan ketaatan yang dengan hati yang merdeka. Ini ketaatan yang bersungut-sungut. Ketaatan yang penuh dengan ketakutan. Ketaatan yang penuh dengan intimidasi. Nah ini maksudnya adalah Rasul Petrus menginginkan supaya kita taat itu sampai benar-benar kita merasa merdeka. Taat bukan dengan ketakutan tetapi taat betul-betul dengan kasih, dengan kesungguhan hati. Nah kalau kita lihat di dalam Roma 13 ayat 3 dikatakan begini, jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Ini maksudnya yang merdeka tadi. Hanya ia berbuat jahat kalau takut itu. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ini maksudnya taat dengan sikap yang merdeka, bukan dengan ketakutan. Nah pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus menekankan ketaatan kepada otoritas itu sangat amat penting, Bapak Ibu Saudara? Kenapa bukan perbuatan baik yang lain? Nah tentu kita tahu ada isu
yang dihadapi orang-orang Kristen pada saat itu. Mereka dituduh kanibal karena makan daging dan tubuh darah Yesus Kristus. Ketika mereka melakukan perjamuan kudus, mereka dicap kanibal. Diserang sama orang-orang bodoh tadi. Ini orang Kristen makan daging beneran. Makan darah. Jangan bergaul sama mereka. Yang kedua, mereka difitnah, merusak rumah tangga orang. Kenapa? Setelah jadi Kristen, salah satu anggota keluarganya, kemudian bentrok. Lalu keluarga itu menjadi pecah. Apalagi makin banyak yang jadi Kristen. Dan kemudian yang ketiga, mereka tidak setia atau berkhianat kepada kaisar. Karena apa? Mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Dan mereka tidak mau mengakui kaisar sebagai Tuhan. Nah, di antara 3 fitnahan ini yang paling valid yang mana? Pertama, kedua, apa ketiga? Yang ketiga. Ya memang betul orang Kristen tidak mau menyembah kaisar. Ya betul orang Kristen tidak mau mengakui kaisar menjadi Tuhan. Kalau mau, bentur semua dengan ajaran daripada Rasul Paulus, Rasul Petrus ini. Dan Yesus Kristus ini menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah karena itu, Rasul Petrus menekankan, meskipun kamu tidak mau menyembah kaisar, mengakui kaisar kepada Tuhan, tetap hormati otoritasnya. Tetap sanjung dia dengan otoritas dan kewibawaan yang sudah dipercaya menjadi wakil Allah. Meskipun mereka adalah pemimpin yang mungkin ada kelemahan, tetap kamu harus menghormati dan mentaati segala aturan-aturannya. Pajak diberikan. Itu maksudnya. Dan jangan sampai itu menjadi celah bagi orang-orang yang belum percaya itu. Tuh lihat orang Kristen ternyata nggak mau tunduk sama pemerintah. Tuh lihat kelakuannya seperti itu. Katanya kamu mengakui Allah. Kalau kamu mengakui Allah, punya otoritas yang paling tinggi, harusnya kamu bisa mengakui otoritas Allah yang ada di bawahnya. Wali-wali, wakil-wakil Allah, institusi perusahaan, institusi gereja, dan ada institusi-institusi lain sampai yang paling kecil yaitu keluarga. Ini maksudnya. Jadi gimana kita bisa menghormati Allah, mengakui otoritas Allah, yaitu dengan mentaati otoritas-otoritas yang ada di atas kita. Ini maksud daripada Rasul Petrus. Dan apakah itu tercermin di dalam kehidupan kita? Apakah itu masuk di dalam kategori perbuatan baik kita? Seringkali kita berkata, iya orang Kristen harus berbuat baik. Contohnya apa? Memberi sedekah. Betul, itu berbuat baik. Contohnya apa? Mendoakan sesama. Betul, itu berbuat baik. Tetapi jangan lupa, kita mendoakan pemerintah, menghormati pemerintah yang ada di atas kita, itu juga adalah salah satu perbuatan baik. Dan sangat penting, dan sangat berdampak. Baik zaman Rasul Petrus menuliskan suratnya saat itu, maupun kita yang ada di saat ini. Anak-anak, hormati orang tuamu. Anak youth, hormati ayah ibumu. Teman-teman youth yang masih belum berkeluarga, berikan waktu buat orang tuamu, karena itu wujud di mana kamu sedang menghormati Tuhan Allahmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di dalam sebuah institusi, baik di gereja, perusahaan, hormati pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan gereja yang ada di atasmu. Itu sebagai wujud di mana engkau sedang menghormati Allah. Seorang yang ingin menjadi pemimpin yang besar harus bersedia tunduk di bawah otoritas yang lebih besar.
Tidak ada pemimpin yang besar menjadi besar ketika dia tidak pernah tunduk terhadap otoritas yang lebih besar. Daud, kita tahu dia tunduk di bawah otoritas Saul. Dia tetap bisa bertahan, menghormati Saul, dapat kesempatan untuk tikam, tapi dia hanya potong ujung jubahnya. Sampai Tuhan mengangkat Daud menjadi pemimpin. Itu waktu Tuhan. Tetapi waktu sebelum waktu Tuhan itu ada, Daud menghormati otoritas daripada Saul. Dan seharusnya kita juga demikian. Karena itu saudara, saya betul-betul berharap di dalam masa pandemi kita punya waktu untuk betul-betul berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mereka menjadi pemerintah yang sangat tidak mudah melewati masa ini. Saudara, di masa pandemi ini pemerintah betul-betul diuji, betul-betul memikirkan banyak cara bagaimana caranya supaya bisa melewati masa pandemi ini dengan baik. Dan betul-betul saya di dalam hati saya berdoa, Tuhan, berdoa untuk pemerintah kami ini, Tuhan, bangsa Indonesia yang lagi bagus-bagusnya membangun infrastruktur dengan bagus, kemudian ekonomi juga mulai naik, terus kemudian respect rakyat kepada pemerintah juga mulai meningkat, bertambah. Pandemi datang. Pandemi datang, kemudian mereka mulai kewalahan menghadapi banyak persoalan. Dan kita doa yuk Bapak Ibu. Kita betul-betul berdoa supaya Tuhan membuka jalan, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Kita minta supaya Tuhan yang nolong dalam masa pandemi ini bisa terlewati dengan baik. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, pemerintah kita menjadi pemerintah yang betul-betul Tuhan pakai untuk menyatakan berkat Tuhan. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami adalah pendatang dan perantau. Tuhan tempatkan sementara di dunia ini. Kami mau mencerminkan anak-anak Tuhan yang baik karena kami punya Bapa yang baik. Dengan firman Tuhan yang barusan kami dengar, kami mau menjadi orang-orang Kristen sekaligus warga negara kerajaan Allah dan Indonesia untuk menjadi rakyat yang baik, menghormati pemerintah di atas kami, mendukung program pemerintah, dan mendoakan pemerintah yang ada di atas kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat presiden, wakil presiden, sama para menteri, jajaran yang ada, kabinet-kabinet yang ada. Kami berdoa untuk mereka. Berikan kesehatan yang cukup. Berikan kekuatan, hikmat Tuhan nyatakan buat mereka. Mereka boleh bisa mengatur bangsa kami ini dengan lebih baik, khususnya dalam masa pandemi. Ya Tuhan, berikan kesehatan yang cukup untuk Bapak Jokowi. Lindungi. Sehingga bisa bekerja dengan baik. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden yang punya hati memimpin, mengayomi, dan mengasihi rakyatnya. Kami berserah untuk para menteri, Tuhan juga berkati mereka. Ya Tuhan, kami tahu dalam masa pandemi ini tidak mudah melewatinya. Tapi kami percaya, ya Tuhan, Tuhan terus memanggil kami untuk berbuat baik, menyatakan kasih kepada sesama, mendoakan sesama, dan kiranya Tuhan dorong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Buat Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa melakukan transfer sesuai rekening yang tertera di layar atau scan barcode yang ada. Serahkan yang terbaik padanya.
yang terbaik padanya, agama samudamu, serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, Dia teguh dan tak gentar, pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, agama samudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan semenjak segala hal dalam hidupku, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi, padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya, serahkan yang terbaik padanya, agama samudamu, lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari Tuhan, Engkau terus memberkati kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Kau pakai untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Tuhan, ajar kami bukan hanya memberi persembahan secara materi saja, tapi ajar kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh memberi ataupun yang belum bisa memberi Tuhan. Kami serahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Puji Tuhan, kita boleh melaksanakan ibadah dengan lancar, baik. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Pendeta Jonathan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga memimpin perjamuan kudus. Mengajak kita untuk bersama kembali mengenang akan kasih Kristus yang besar di dalam hidup setiap kita. Dan juga kepada rekan-rekan yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, terima kasih. Mari kita sama-sama menyimak beberapa hal yang menjadi kegiatan daripada gereja. Di hari Rabu nanti kita akan bersama berdoa dan saya akan bersama dengan Bapak Ibu untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan berdoa bersama. Tema yang akan diangkat adalah orang asing di hadapanmu. Pukul 19.30, Zoom ID sudah tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Dan persekutuan Kaleb di hari Jumat nanti akan mengangkat tema Nathanael, Israel sejati. Dan Guru Injil Andi Tangkilisan akan membawakan tema ini. Jumat pukul 10, Zoom ID tertera di layar Bapak Ibu. Youth GKI Cibubur akan hadir di hari Minggu nanti dengan tema anti-hero dan anti-villain. Guru Injil Hendra Sugianto akan membawakan tema ini pukul 9.30 bagi rekan-rekan muda-mudi. Saya himbau untuk bersama mengikuti acara ini, acara yang saya percaya sangat memberkati dan juga membangun persekutuan kita di tengah kondisi yang
masih pandemi dan membatasi kita. Rekan-rekan sekalian, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan warta ini, bahwa SMTK PPMT kita, salah satu pelayanan misi yang dilakukan GKI Greenfield, melakukan pembangunan sumber daya manusia di daerah Kalimantan Barat melalui sekolah menengah teologi kejuruan. Dan di antara adik-adik kita yang dibentuk di sana, ada begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita untuk menjadi orang tua asuh bagi mereka. Saya bersyukur ada rekan-rekan, saudara-saudara sekalian yang merespon, dan saya mendengar berita baik ini melalui rekan kami di GKI Greenfield. Saya tetap mengundang bagi Bapak Ibu untuk bersama-sama menjadi orang tua asuh. Dengan paket yang sudah tersedia, Bapak Ibu silakan bagi yang terbeban untuk menghubungi nomor yang tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian untuk jadwal penata layanan di minggu mendatang, Minggu 8 Agustus, liturgis adalah pamodi, pemusik Bapak Kelvin dan Saudari Angelita, pengkhotbah saya sendiri, singers Ibu Christine dan Ibu Evena, persembahan pujian dari keluarga Bapak Modi. Mari saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri dan dengan percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari dengan iman seperti ini kita berdoa. Kita berdoa agar rekan-rekan pengurus baru terus memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan jemaat juga boleh bersama-sama bekerja sama, mensupport di dalam doa, mendukung agar pelayanan di gereja kita sungguh boleh menghasilkan buah-buah yang baik. Dan yang kedua, kita tidak lupa dengan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kita bawa terus di dalam doa kita, bagaimana pelaksanaan PPKM, dan juga agar setiap kita taat di dalam disiplin protokol kesehatan, sehingga upaya pemerintah, upaya bersama kita untuk menekan virus ini bisa bertransmisi kemana-mana dapat menghasilkan, sehingga kita bisa melihat Indonesia dalam beberapa waktu ke depan bisa terbebas dari masalah ini. Mari kita sama-sama doakan untuk dua pokok doa yang sudah saya bagikan. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh menyaksikan pelantikan saudara-saudara kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan boleh memberikan privilege ini kepada setiap kami. Kami rindu ya Tuhan, kami boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan di dalam gereja ini. Kami rindu ya Tuhan dengan semangat kesatuan. Tuhan boleh membawa kami bahu-membahu, bergandengan tangan, mengerjakan pelayanan yang ada, dan menunjukkan kehadiran Tuhan di tengah gerejamu. Kami berterima kasih Tuhan. Mungkin bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya selalu ada hikmat dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kami. Juga kami rindu bersama dengan jemaat Tuhan boleh bekerja sama, saling mensupport di dalam doa, untuk kami melihat bahwa gereja boleh bertumbuh, dan gereja boleh menjadi penyataan karya Tuhan di tengah dunia. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau melihat satu grafik yang mulai membaik, dengan pelaksanaan PPKM hampir sebulan ini. Kami merindukan ya Tuhan, agar Indonesia boleh terbebas. Karena itu kami percaya Tuhan akan bekerja terus, melalui kedisiplinan setiap kami, melalui setiap kami juga yang terus melakukan protokol kesehatan, di dalam ketaatan kepada pemerintah, untuk bersama menyukseskan agar angka pandemi, angka terinfeksi boleh ditekan. Kami berdoa juga upaya untuk vaksinasi yang terus dikembangkan, ditingkatkan oleh pemerintah, sehingga boleh tercipta kekebalan imunitas daripada komunitas Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah di tengah bangsa kami, sehingga kami boleh menyaksikan bangsa kami pulih, bangsa kami boleh membangun kembali. Dan inilah kerinduan setiap kami. Hanya di dalam Kristus kami naikkan doa permohonan ini. Amin. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ayat pengutusan bagi kita semua. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku jemaat Tuhan, lihatlah Allah terus bekerja di tengah kita, dan biarlah karyanya terus boleh kita nikmati, terus boleh kita rasakan, dan terus membawa kita untuk mengalami pembentukannya. Kiranya kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, berkat-berkat daripada Allah Tritunggal itu, senantiasa bersama kita di dalam kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.